Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Susilowati dari Kimia 4A. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bab 5, yaitu teori-teori kimia koordinasi sebelum tahun 1930, yaitu pada subbab pertama, yaitu teori amonium Graham. Teori amonium Graham pertama kali dikemukakan oleh Thomas Graham pada tahun 1805 sampai 1869, atau dengan kata lain teori amonium Graham ini bisa bertahan selama 64 tahun. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar senyawa kompleks yang berhasil ditemukan adalah senyawa kompleks yang berikatan dengan ligan NH3 atau ligan amonia. Karena banyaknya senyawa kompleks yang ditemukan berikatan dengan ligan NH3 inilah salah satu faktor yang mendorong munculnya teori pertama dalam kimia koordinasi, yaitu tentang senyawa amina-amina logam yang disebut dengan teori amonium, di mana isi dari teori amonium itu adalah amina-amina logam dianggap sebagai senyawa-senyawa amonium yang tersubstitusi. Nah, maksud dari teori amonium ini tuh apa? Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang maksud dari teori amonium ini. Dapat dilihat pada gambar 1 itu merupakan gambar amina, gambar 2 gambar amonium, dan gambar 3 yaitu gambar contoh dari teori amonium, yaitu diamin tembaga 2 klorida. Pada teori amonium dikatakan bahwa amina-amina logam dianggap sebagai senyawa amonium yang tersubstitusi. Kita lihat nih gambar 2. Gambar 2 itu ada amonium. Amonium itu memiliki 4 tangan, di mana tangan-tangannya ini tuh, keempat tangannya itu berikatan dengan atom H. Substitusi di sini maksudnya adalah reaksi substitusi atau reaksi pergantian, di mana satu atom H-nya itu digantikan oleh atom lain. Nah, pada teori amonium ini atom H-nya itu digantikan oleh atom logam. Contohnya yaitu logam Cu. Nah, kita lihat nih pada gambar ketiga, ini merupakan contoh dari teori amonium, yaitu diamin tembaga 2 klorida. Nah, yang dimaksud dengan amina-amina logam adalah amina yang berikatan dengan logam. Nah, itu tuh dapat dilihat pada lingkaran yang warna ungu. Itu kan ada amina, terus N yang lain itu berikatan dengan logam. Nah, itu maksudnya di situ adalah amina-amina logam. Terus yang dimaksud dengan sebagai senyawa amonium yang tersubstitusi. Nah, tadi kita kan udah belajar kan substitusi bahwa itu adalah reaksi pergantian. Nah, di sini dapat dilihat kan pertama amonium itu keempat tangannya itu berikatan dengan atom H. Sekarang pada gambar 3 satu tangannya terikat pada atom Cu. Seperti itu itu adalah gambaran dari teori amonium, yang dimana amina-amina logam dianggap sebagai senyawa amonium yang tersubstitusi. Ini merupakan susunan atom menurut teori amonium Graham. Contohnya pada teori amonium Graham itu adalah diamin tembaga 2 klorida. Menurut Graham, dua ion amonium itu masing-masing satu atom hidrogennya disubstitusikan oleh satu atom Cu. Kenapa hal ini bisa gitu? Karena kan satu atom hidrogen itu memiliki valensi 1, sedangkan tembaga itu memiliki elektron valensinya 2. Jadi untuk mensubstitusi tembaga itu harus masing-masing dari ion amoniumnya itu menyumbangkan satu hidrogen. Jadi ada 2 hidrogen yang mensubstitusi satu Cu. Nah, pada gambar kita dapat melihat bahwa Graham itu dapat menggambarkan susunan atom diamin tembaga 2 klorida dengan sangat cerdik. Hal itu terlihat di mana antara atom tembaga dan atom nitrogen itu dihubungkan dengan satu garis. Begitu juga dengan atom nitrogen itu dihubungkan dengan satu garis pula. Pada gambar itu juga dapat kita lihat bahwa susunan atom yang digambar oleh Graham itu pada tembaga dan klorinnya itu tidak dihubungkan oleh satu garis. Nah, mungkin pada saat menggambarkan struktur atom ini, si Graham itu mengasumsikan bahwa
Pertama tuh yaitu NH3 itu terikat kuat pada atom tembaga, sehingga penambahan asam seperti H2SO4 ataupun HCl itu tidak akan membentuk garam. Sedangkan yang kedua yaitu atom klorin itu atau atom Cl itu dapat diendapkan dengan penambahan perak nitrat sehingga diperoleh endapan AgCl yang berwarna putih. Nah, teori amonium Graham ini tuh hanya dapat diterapkan jika jumlah NH3 yang terikat pada atom logam, jumlahnya itu sama dengan valensi logamnya. Sedangkan yang kita ketahui bahwa senyawa kompleks yang mengandung NH3 tuh banyak juga yang valensinya tuh berbeda dari atom logamnya. Contohnya misalnya COCl3 6 NH3, CaCO3 5 NH3, dan COCl3 5 NH3 H2O. Nah, itu kan jumlah valensi logamnya berbeda kan dengan valensi NH3. Karena cuma bisa digunakan untuk valensi logam yang sama dengan NH3, maka teori ini tuh ditinggalkan. Nah, ternyata pembahasan tentang teori amonium Graham itu udah selesai. Nah, jadi saya harap teman-teman semua bisa memahami dengan baik teori amonium Graham. Terima kasih, sampai jumpa.